Identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, yang disebut dengan identitas nasional itu apa? Apakah kartu tanda penduduk ini yang kita sebut sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, atau ini paspor. Paspor ini juga sebagai suatu bentuk identitas nasional kita, atau NPWP, nomor pokok wajib pajak. Apakah ini yang disebut dengan identitas nasional atau yang seperti apa? Belum kita memahami identitas nasional secara umum, ya, apa saja nanti yang menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia, kita perlu tahu bahwasanya pengertian dari identitas nasional, di mana identitas nasional ini terdiri dari dua kata, identitas dan juga identitas ini sendiri kalau dalam bahasa Inggris itu adalah identity. Bahwasanya ini suatu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, katakan dengan istilah jati diri. Titik tekannya identitas ada pada jati diri. Jadi, makanya ketika setiap orang itu harus memiliki jati diri, kan, maksudnya yang menunjukkan bahwasanya ciri khasan dari seorang itu apa. Kali ini nanti bicara bangsa Indonesia ini apa, kan? Dan nasional ini dari arti kata bahasa Inggrisnya itu nation. Ini suatu tanya kebangsaan atau istilah berkenaan dengan bangsa itu sendiri. Jadi tidak melibatkan bangsa-bangsa lain, ya, jadi hanya berkaitan dengan bangsa itu sendiri. Ini ada lagi meliputi suatu bangsa, berarti kan satu bangsa itu sendiri, tanpa ada campur tangan, tanpa ada pelibatan dari negara-negara lain, bangsa-bangsa. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa ya yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia? Nah, maksudnya apa? Ketika kita ini melihat atau mendengar kata Indonesia, kira-kira apa ini yang tergambarkan dalam benak kita? Apakah karena luas wilayahnya? Apakah karena presidennya? Apakah karena tokoh-tokoh politiknya? Atau karena sejarahnya dan lain sebagainya? Nah, ini perlu kita ketahui, ya, apa yang menjadi sebuah ciri-ciri bangsa Indonesia, hingga ketika kita nanti dengar kata-kata Indonesia itu, kita ini langsung bangsa Indonesia, ciri-cirinya Indonesia itu apa dan seperti itu. Kalau kita lihat, yang pertama ada yang namanya bendera merah putih. Nah, ini sudah tidak asing kita dengan bendera merah putih. Ini barusan saja kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75, ya, dalam kondisi pandemi, namun semarak merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini tetap dirayakan dengan baik-baiknya dalam kondisi yang serba terbatas. Pertama yaitu bendera sang merah putih. Kemudian bahasa Indonesia, kalau kita mendengar itu dalam Sumpah Pemuda, ya, ini sebentar lagi kita akan merayakan Sumpah Pemuda 8 Oktober. Nah, ini bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Lalu yang berikutnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini sebagai simbol negara Garuda Pancasila ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu yang keempat ada lagu Indonesia Raya. Lagu wajib kita hafal, wajib kita pahami makna dan isi dari lagu Indonesia Raya tersebut. Oke, sekarang kita telah satu persatu bendera merah putih. Nah, secara yuridis ya, bendera merah putih ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35. Di situ menyebutkan bahwasanya bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Jadi kalaupun misal Papua, nah ini ada bendera bintang kejora bahasanya, itu hanya sebagai sebuah simbol bendera yang ada di daerah tersebut. Setiap daerah pun di Indonesia itu memiliki logo ya, memiliki ciri khas bendera masing-masing. Namun itu kalau kita bicara kedaerahan. Pun kita kalau sudah bicara Indonesia, maka bendera yang wajib kita kibarkan, ya wajib kita tinggikan adalah bendera merah, karena ini sudah menjadi amanah undang-undang sebagai alat pemersatu bangsa kita, bahwasanya setiap daerah boleh memiliki ciri khas masing-masing ya. Namun kalau kita sudah bicara Indonesia, kalau kita bicara benderanya, maka merah putih lah yang menjadi bendera kita. Kemudian kalau kita lihat dalam ketentuan ya, ketentuan tentang bendera negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, mulai dari pasal 4 sampai 24. Jadi di sini juga diatur bagaimana cara penggunaannya, ukuran dan sebagainya. Bendera warna merah putih, nah ini pertama kali dikibarkan ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, awal kita memproklamasikan kemerdekaan. Ini juga dulunya ditunjukkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 11 Agustus 45 ini di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus ini kita sebut sebagai bendera pusaka dan saka merah putih. Nah, keberadaannya saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Kemudian penjelasan yang berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Ini ada secara yuridis ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Bahasanya itu disampaikan bahwasanya bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita ini di Jawa Timur aja banyak sekali bahasa-bahasa daerah ya. Dan kalau kita sudah bicara Indonesia, maka bahasa-bahasa itu sudah tidak sepatutnya kita gunakan. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini tujuannya agar kita ini tidak terjadi sukuisme, tidak terjadi ini Madura ini, ini Jawa ini, tidak. Tapi kalau kita bicara bangsa Indonesia, maka bahasa yang patut kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Termasuk kita dalam perkuliahan, dalam pembelajaran. Ini meskipun isinya pun kuliahnya di Malang misal, tapi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, karena tidak menuntut kemungkinan yang ada di kelas ini banyak orang ya dari berbagai macam suku, dari berbagai macam budaya ya, bahasa, sehingga akhirnya mempengaruhi pada bahasa, sehingga agar mampu dipahami, agar mampu diterima secara keseluruhan, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Makanya ketika ada orang yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, salah satu syarat utamanya yaitu mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, ketentuan tentang bahasa negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan
para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bahasa Indonesia ini juga berasal dari rumpun bahasa Melayu, yang dimana ini dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, lingua franca, dan kemudian diangkat. Ini sebenarnya hanya sebagai sebuah bahasa lokal ya. Kemudian ini diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda yang kedua Oktober 1928. Ini sebentar lagi kita akan Sumpah Pemuda ya, 8 Oktober bentar lagi. Bangsa Indonesia ini sepakat bahwasanya bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional. Yang selanjutnya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini secara yuridis ini diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Itu disebutkan bahwasanya lambang negara Indonesia, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini awalnya tidak ada. Ini setelah amandemen kedua. Ini poin yang berkaitan dengan lambang Garuda Pancasila ini muncul. Kemudian kalau dalam ketentuan tentang lambang negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pasalnya yaitu pasal 46 sampai 57. Garuda, burung Garuda ini adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai ini, kalau kita lihat, coba kita lihat perisai itu ada bintang, ada pantai, ada pohon beringin, banteng, padi, dan kapas. Pada perisai burung Garuda itu terdapat sebuah garis hitam tebal. Ada garis hitam melintang, hitam tebal itu di bawah banteng itu, dan di atasnya rantai tengah-tengahnya itu ini terdapat sebuah garis tebal hitam. Jadi di antara perisai ini yang paling tebal ya bagian tengah. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini tidak semua negara dilewati oleh garis khatulistiwa, karena Indonesia ini memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan bangsa Indonesia yaitu kita ini dilewati sebuah garis, yaitu garis khatulistiwa. Kemudian pada perisai terdapat 5 buah ruang menunjukkan dasar Pancasila. Jadi lambang-lambang itu, yang pertama ada bintang, yang di tengah-tengah itu adalah lambang dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian merah yang bawah, yaitu ada rantai emas, itu melambangkan sila kedua. Kemudian ada pohon beringin, melambangkan sila ketiga. Banteng itu melambangkan sila keempat, dan kapas itu melambangkan sila kelima. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini yang ada di bagian bawah yang dipegang oleh kaki burung Garuda itu. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini sebenarnya ada kepanjangan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ini cuman yang di sini kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau Tanhana Dharma Mangruwa ini artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi kebenaran itu hanya satu, tunggal. Ini kalau Tanhana dan Mangruwa ini lebih kepada prinsip-prinsip prinsip ketuhanan. Kali ini kita fokusnya di Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita di sini ini saya yakin kita ini berbeda-beda tapi mampu bersatu di kelas ini. Karena memang sejatinya perbedaan itu hanya bisa disatukan, tidak bisa disamakan. Satu kalau mau disamakan harus satu persepsi, saya yakin tidak bisa. Mau ya. Semboyan ini sudah dirumuskan, ya telah dirumuskan oleh para the founding father kita, para pendiri bangsa kita ini. Nah, dengan mengacu bahwasanya kondisi masyarakat Indonesia yang sangat bineka. Lalu yang terakhir,
Ini ada lagu Indonesia Raya. Ini hafal semua ya. Ada lagu Indonesia Raya. Ini setiap kali kita dengung-dengungkan, kita nyanyikan. Ini sebagai lagu nomor 1 kita. Silakan hafal lagu apa saja, namun kita perlu ingat, kita perlu hafal lagu yang satu ini, karena ini sebagai sebuah cerminan, sebagai sebuah identitas bangsa kita. Jadi mau tidak mau kita harus hafal lagu dan memaknainya secara mendalam. Kalau kita secara yuridis, ya, lagu Indonesia Raya ini ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36B, bahwasanya lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ini lagu Indonesia Raya ini juga dekat dari yang namanya amandemen kedua, awalnya dengan yang simbol negara tadi. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, ini mulai pasal 59 sampai pasal 64. Jadi, nah ini kalau kita lihat ya, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Ini titik tolaknya memang sebenarnya pada 28 Oktober 1928. Ya, yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan dan diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Tidak hanya pada upacara kenegaraan kita menyanyikan ini. Pada momentum apapun, ya kita ini sering menyanyikan lagu-lagu itu dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa, ya, dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Ini sebagai semangat, sebagai spirit bangsa kita, hingga kita perlu minimal hafal, dan kita mampu memaknai isi, memaknai kandungan dari lagu Indonesia.